Bacot no Jotsu. Modal bacot bisa jackpot. Alias closing. Hai, dengan Dean Andira di sini. Jadi video kali ini kita akan membahas soal skill yang harus dimiliki oleh customer service. Check it out. Do it. Oke, jadi jika sekarang Anda masih menjadi CS sendiri untuk bisnis Anda, atau Anda pengen melatih karyawan Anda untuk menjadi CS yang baik, Anda harus tahu apa sih skill yang harus dimiliki oleh customer service supaya nanti bisa melayani konsumen kita dengan baik, supaya closingannya pun bisa lebih banyak ya. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan skill apa saja yang harus dimiliki customer service Anda ya, ataupun Anda yang sekarang masih balasin chat dari konsumen Anda dan masih menjadi customer service untuk bisnis Anda sendiri. Oke. Nah, yang pertama yaitu skill komunikasi. Skill komunikasi ini menjadi penting ketika Anda menjadi customer service ya. Bukan berarti Anda jago ngomong ya, bukan berarti Anda jago harus bisa ngebacot no jutsu gitu ya. Ketika Anda menjadi customer service itu ada dua tipe. Yang pertama, customer service yang memang jago ngomong. Yang kedua adalah customer service yang jago chatting. Nah, kalau buat para pemain online shop, itu biasanya mereka adalah customer service yang jago chatting. Apalagi misalnya ada di WhatsApp gitu ya. Jarang banget ada customer service yang nelponin di WhatsApp gitu ya. Nah, biasanya tuh mereka memang jagonya tuh di chatting. Nah, komunikasi ini bisa dua. Bisa ngomong, bisa telepon gitu ya. Bisa ngomong, bisa telepon, atau chatting. Jadi, Anda harus paham bagaimana caranya berkomunikasi yang baik dengan prospek ataupun market yang nanti bisa Anda closingkan di WhatsApp ya, ataupun di platform lainnya. Nah, kalau misalnya sekarang Anda bisnis online, saya yakin bahwa Anda akan menggunakan WhatsApp untuk bisa mengclosingkan bayarnya ya. Karena di Indonesia ini memang WhatsApp menjadi salah satu tools yang paling digemari dibanding misalnya mereka closing di website. Ya, semoga kedepannya memang masih bisa banyak gitu ya orang yang transaksi otomatis tanpa harus chit chat dulu gitu kan, supaya hidup kita juga lebih mudah. Tapi karena memang market kita di Indonesia ini suka dengan WhatsApp, makanya saya di sini mengajarkan Anda untuk bisa closing di WhatsApp ya. Karena dengan Anda bisa closing di WhatsApp, tentu Anda bisa mendapatkan profit yang lebih banyak lagi. Oke? Nah, yang pertama jadi kita ingatin lagi ya bahwa skill komunikasi entah via telepon atau chatting. Lalu yang kedua, CS harus punya skill untuk mengedukasi buyer. Jangan sampai nanti kita yang dibego-begoin sama si buyer. Apaan nih produk itu bla 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 gini. Kadang-kadang nih kalau penjual pemula gitu ya, mereka tuh sering gak pede dengan produk yang mereka jual, sehingga mereka tidak bisa mengkomunikasikannya kepada buyer dan akhirnya gagal closing ya. Bisa mengedukasi buyer, tentu kita harus paham yang namanya produk. Jadi si CS ini harus tahu dengan yang namanya product knowledge ya. Nah, ketika dia udah punya product knowledge, barulah dia bisa mengedukasi buyer. Sekarang gini, gimana dia mau mengedukasi buyer kalau produknya aja dia nggak paham? Ya, jadi ketika Anda punya CS atau sekarang Anda harus menjadi CS gitu ya, Anda harus betul-betul paham apa yang menjadi kelebihan dari produk yang Anda jual. Anda pun harus paham kekurangannya apa, sehingga kita bisa mengkomunikasikan ketika ada yang menyerang. Oke, betul Pak, memang kita produknya masih kurang di bagian sini, tapi kita kelebihannya di bagian sini loh. Nah, kebanyakan orang biasanya walaupun kurang di bagian sini, tapi selama bagian ini terpenuhi, mereka tetap bisa menyelesaikan masalah mereka kok. Nah, mungkin ilustrasinya seperti itu ya. Jadi intinya, kalau misalnya Anda pengen bisa mengedukasi buyer, atau CS Anda bisa mengedukasi buyer, Anda harus paham yang namanya product knowledge. Tanpa Anda bisa mengedukasi buyer, itu kemungkinan untuk closing sangat minim sekali ya. Jadi penting banget untuk mengedukasi buyer. Karena yang namanya produk, apapun, itu butuh yang namanya edukasi. Bahkan misalnya Anda jualan fashion gitu ya, fashion itu kan udah menjadi umum banget. Tapi pasti bakal ada yang nanya, fashion ini kira-kira bagusnya buat sehari-hari atau buat acara apa ya? Kak, mau nanya dong, ada fashion yang bagus buat acara formal nggak? Nah, atau baju yang bagus buat acara formal nggak? Nah, ketika Anda paham dengan produk knowledge, oh Kak, kalau buat acara formal, Kakak bagusnya pakai fashion yang ini loh. Nih, ada baju ini nih. Nah, ini tuh harganya segini Kak, bla 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 bla. Nah, kalau Anda nggak paham dengan produk knowledge, gimana Anda bisa jelasin atau edukasi buyer, dan mereka pun percaya bahwa Anda adalah ahli di bidang yang Anda tekuni atau di industri yang Anda tekuni. Kalau mereka percaya bahwa Anda adalah ahlinya, mereka akan trust dan akhirnya mereka beli ya. Jadi penting banget edukasi buyer. Nah, lalu CS harus bisa menggali dan menganalisis ya. Jadi gini,
Analisis itu gimana? Dia harus tahu ini tuh si buyer tuh konsumen tipe berapa sih? Anda bisa contoh video saya yang 3 tipe konsumen. Nah, dia harus tahu dulu menganalisa. Lalu dia juga harus bisa gitu ya menggali apa sih yang menjadi keinginannya si konsumen. Apakah dia memang ingin dengan produk kita, apakah dia butuh atau dia cuma iseng doang gitu kan? Kalau misalnya dia butuh tapi dia belum paham gitu ya, dia belum ke-trigger, nah tugas Anda adalah menggali supaya sampai dia paham dan akhirnya dia, oh iya ya kayaknya saya butuh nih produk ini. Nah itu harus bisa menggali. Jadi menggali, makanya CS yang pintar adalah CS yang banyak bertanya, bukan cuma banyak menjelaskan. Dia bertanya, digali sampai dia nemu celah, nah baru edukasi. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau pintar tentu atau mau closing banyak tentu harus bisa menggali dan analisis. Lalu yang selanjutnya adalah ramah dan profesional ya. Di sini CS itu tentu harus ramah ya, nggak boleh jawabnya tuh judes gitu kan. Ada produk ini nggak? Y. Kak, kalau ini harganya berapa ya? 200 RB. Jadi gimana Kak cara order? Langsung kasih form doang gitu. Judes banget gitu kan, nggak ramah. Nah itu nggak boleh, harus ramah. Harus ada emotnya, ada ininya. Nah tapi ramah juga jangan kebablasan ya. Harus tetap profesional. Karena saya sering kali teman-teman ya ketika kita menemukan buyer, apalagi cowok nih, genit-genit gitu. Halo, ini boleh tahu nggak nama CS-nya siapa? Nah, ini cowok-cowok gendut ini biasanya, aku mau order dong, tapi kalau kamu kirim foto ya. Siapa nih yang pernah nemu kayak gini ya? Ini para lelaki-lelaki ini ya, lelaki-laki hidung belang nih, para gadun ini gitu kan. Itu sering banget menggoda customer service. Bahkan ketika saya men-CS-in pun teman-teman, kan saya memang kalau misalnya saya nge-CS-in gitu ya, saya memang selalu merekrutnya CS-nya cewek gitu ya. Dan ketika walaupun saya nge-CS, saya selalu memposisikan diri saya sebagai customer service cewek. Itu banyak banget nih cowok-cowok hidung belang kayak. Jadi tetap aja profesional, kita harus membatasi, jangan sampai nanti karena kita pengen closing, kita jadi ngirim foto gitu kan. Itu nanti bisa disalahgunakan ya. Atau misalnya supaya pengen closing ya kita ikutin kemauan dia yang aneh-aneh, jangan ya, tetap harus dalam patokan. Kalau misalnya sekiranya dia memang cuma niat menggoda doang dan nggak mau beli, dia nggak akan beli ya teman-teman. Gini, saya pernah dulu ya bikin akun cewek nih ya. Ini pengalaman saya di tahun 2015 atau 14 lupa ya. Saya pernah bikin akun Facebook cewek. Di pikiran saya waktu itu gitu ya, kalau saya bikin akun Facebook cewek itu jualannya bakal laris karena banyak cowok-cowok yang ngegodain. Yang ngegodain, cowok yang ngegodain itu rata-rata cuma ngegodain doang dan gak niat beli gitu. Makanya ya udah, kalau ada yang cuma niat ngegodain doang, percaya deh mereka nggak akan beli, mereka cuma niat modus doang gitu ya. Jadi jangan terjebak ya, selalu ramah tapi tetap profesional. Nah lalu CS harus selalu bisa bertanya balik. Kesalahan CS yang fatal adalah ketika mereka menjawab pertanyaan buyer dan belum closing, mereka cuma jawab doang, nggak nanya balik. Akhirnya percakapan berhenti di Anda. Nah itu nggak boleh ya. Sebelum closing, ketika kita udah menjawab, wajib tanya lagi. Ketika udah jawab, wajib tanya lagi sampai nanti akhirnya closing ya. Kalau udah closing, boleh nggak nanya lagi. Selama belum closing, wajib bertanya balik. Oke? Nah, lalu kita pun harus bisa mempengaruhi pilihan buyer. CS yang baik harus bisa mempengaruhi. Jadi misalnya gini, jangan pernah berkata, Kak mau jadi beli nggak? Itu berarti kita mempengaruhi buyer untuk berkata iya atau enggak. Dan kebanyakan bakal bilang enggak. Kak jadi nggak order hari ini? Enggak dulu deh, uangnya kepake. Kak kira-kira jadi ordernya enggak? Oh enggak deh, ditunda dulu. Nah itu kebanyakan seperti itu ya. Jadi kita harus bisa mempengaruhi pilihan buyer dengan kita membuat pertanyaan A atau B gitu ya. Kak jadinya mau transfer pagi atau sore? Kak jadinya mau transfer hari ini atau besok? Kak perkiraan transfernya mau jam berapa ya? Kita harus bisa mengasumsikan bahwa si buyer akan jadi order. Walaupun ada sebagian orang yang nggak pede, kok kesannya kayak maksa ya? Itu nggak maksa, itu tuh memang tekniknya seperti itu, psikologinya gitu ya. Jadi kalau buat ada yang merasa, aduh kesannya maksa banget ya kalau kita jawabnya caranya gitu, itu nggak maksa. Ya terserah Anda mau closing apa mau nggak enakan gitu ya. Karena kalau kita mau closing banyak, kita harus bisa menghilangkan sifat yang namanya nggak enakan ya. Kalau kita masih punya sifat yang nggak enakan, wajar aja nanti kita gagal closing. Karena psikologi itu teman-teman ngaruh banget ya. Kalau kita mengasumsikan pilihan buyer bisa berkata enggak, dia akan berkata enggak. Kalau kita mengasumsikan dia milihnya A atau B, seburuk-buruknya dia cuma bakal nunda transferannya, tapi dia tetap bakal jadi order. Oke? Jadi penting banget punya skill mempengaruhi pilihan buyer ya. Lalu menguasai yang namanya teknik closing ya. Di sini saya nggak akan jelaskan banyak semua teknik closing, tapi intinya CS itu harus menguasai skill yang namanya teknik closing ya. Nah, jadi Anda bisa menggali lagi gitu kan. Oh, ternyata budgetnya kurang, budgetnya masih gitu. Oke, kita bisa downsell.
ya, tawarin produk yang lebih murah. Atau dia nggak butuh produknya tapi dia butuh produk lain, kita cross sell ya. Nah, lalu misalnya dia tuh ternyata duitnya lebih, ya kita bisa upsell supaya duitnya bisa kita ambil lebih banyak. Ambil dalam artian halal ya, karena kita memberikan penawaran supaya dia bisa mengambil produk kita dengan lebih banyak. Oke? Nah, selain ini kita pun harus punya CS yang bisa handling objection ya. Seperti biasa, penolakan bayan apa, kita harus cari script untuk menjawabnya. Lalu selain handling objection adalah handling complaint. Misalnya terjadi suatu kasus teman-teman produknya tuh ternyata lupa dikirim, atau ketika produknya nyampe ternyata produknya tuh kurang, atau ketika produknya nyampe ternyata rusak ya si kemasannya atau CS harus bisa skill handling complaint. Ini biasanya berdasarkan pengalaman teman-teman. Jadi ketika ada kasus seperti ini, oke, penyelesaiannya begini. Ketika ada kasus seperti ini, penyelesaiannya begini. Memang di awal kita pasti akan mengalami, aduh pusing ya, niatnya untung malah rugi. Ya tapi nggak apa-apa. Semakin kita tahu ada masalah-masalah seperti itu dan kita bisa menyelesaikannya, maka kemampuan kita pun akan semakin meningkat. Nah, jadi ini adalah skill-skill yang harus dimiliki oleh para customer service kalau pengen jualannya laris manis. Jika teman-teman pengen belajar lebih detail lagi seputar hal seperti ini dan bagaimana caranya closing di WhatsApp supaya bisa lebih banyak, saya sedang membuka e-course bernama Was Many Machine. Nah, di e-course ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya Anda bisa membangun mesin uang Anda walau hanya berjualan dari WhatsApp. Dan salah satunya tentu ada juga teknik untuk merekrut customer service dan juga bagaimana caranya kita bisa membuat customer service yang baik dan handal. Skill-skill apa saja yang harus kita latih akan saya bahas lebih detail di e-course Was Many Machine ya. Jika Anda pengen join, silakan klik link deskripsi mumpung masih ada promo ketika video ini dibuat. Oke? Jika Anda menyukai konten seperti ini, silakan like dan share video ini kepada teman Anda yang sekiranya membutuhkan video ini. Dan jika Anda masih memiliki pertanyaan seputar video ini, yuk diskusi di kolom komentar. Saya akan bantu Anda untuk menjawab semua pertanyaan Anda, entah melalui komen ataupun saya buatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan Anda. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya doakan semoga jualan Anda laris manis. Saya doakan semoga Anda bisa memiliki CS-CS yang handal sehingga omset Anda bisa meningkat. Saya Dan Andira, sampai ketemu di next video. Bye-bye.